Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Kalau ada yang sakit, mari kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita. Anakku sekalian, hari pertemuan yang lalu, kita telah membahas Quran surat 31 ayat 13 sampai 14. Siapa yang masih ingat tentang apa? Ya, anak sekalian, bahwa materi yang lalu itu membahas tentang perintah untuk beribadah dan berbuat baik, serta larangan untuk menyekutukan Allah. Karena berbuat musyrik atau menyekutukan Allah itu dosa yang sangat besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena membuat saingan dengan Allah. Oke, anak sekalian, sebelum kita memulai belajar, mari kita awali dulu dengan berdoa. Semoga dengan kita berdoa akan dimudahkan dalam belajar dan diberkahi oleh Allah serta ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan maqbula. Ya Allah, bukalah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan amalan yang diterima. Anak sekalian, kali ini kita akan membahas KD-nya, yaitu meyakini terjadinya hari akhir. Ada yang sudah tahu apa itu hari akhir? Atau ada yang sudah mengalami malah? Anak sekalian, berikutnya mari supaya bisa mengamati lebih detail, lebih jelas, coba perhatikan PPT yang membahas tentang hari kiamat. Ya. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Jadi hari akhir sama aja dengan hari kiamat. Hari akhir secara bahasa artinya adalah hari penghabisan. Ini dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Atau hari pembalasan. Ini juga dijelaskan pada Quran surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Sebelum Bapak membahas lebih lanjut tentang beriman pada hari akhir, ini ada lembar tugas yang nantinya untuk dikerjakan, yaitu kalian membuat rangkuman dan observasi setelah selesai pembelajaran nanti dikumpulkan. Menurut istilah, hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir sama dengan hari kiamat, atau juga ada yang sering menyebutnya dengan hari pembalasan. Kita sebagai manusia, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus yakin akan datangnya hari kiamat. Dalam agama kita mengajarkan setelah alam dunia masih ada alam berikutnya yang wajib kita lalui. Apa saja alam yang akan kita lalui? Siapa yang bisa? Anak sekalian, coba kalian perhatikan dari tayangan gambar di PPT ini, dari 4 gambar ini, perhatikan dan amati
dengan sebaik-baiknya, cermati dari mulai banjir, ada kereta menabrak mobil, ada jenazah, ada gunung meletus. Selanjutnya kita perhatikan ayat berikut ini. Kalau kita melihat gambar atau tayangan tadi bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Jadi kita akan mengalami kepada alam-alam berikutnya. Itu diantaranya adalah alam barzah. Alam barzah yang dimaksud adalah alam kubur. Alam kubur berbeda dengan kuburan. Ya, kita nanti alamnya bagaimana tentunya berbeda dengan yang ada di dalam kuburan. Kalau kuburan itu adalah tempat untuk menanam jasad atau fisik kita yang nantinya akan hancur, akan membusuk jadi tanah. Kalau kita memperhatikan tayangan gambar tadi, kita bisa membagi bahwa ada dua macam hari kiamat. Yaitu kiamat yang pertama disebut dengan kiamat sughra. Yang kedua adalah kiamat kubro. Walaupun dahsyatnya luar biasa kayak terjadi banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya yang dahsyat-dahsyat itu, walaupun di situ banyak sekali yang mati bersama, tetap saja itu dinamakan kiamat sughra. Adapun kiamat kubro itu menurut riwayat nanti setelah tidak ada manusia yang hidup, terutama tidak ada orang yang mau beriman kepada Allah, yang mau beribadah kepada Allah, akan datang waktunya setelah ada trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israel, bahwa itu nanti akan terjadi berakhirnya kehidupan. Selanjutnya, bahwa setelah kita mengalami kiamat sughra, ada beberapa tahapan untuk menuju menantikan sampai datangnya kiamat kubro. Itu tadi sempat saya sampaikan di awal tadi ada alam barzah. Selanjutnya, tadi setelah alam barzah ialah yaumul ba'as. Hari di mana semua makhluk yang bernyawa tadi setelah mengalami kematian akan dibinasakan dalam peristiwa kiamat. Yang setelah yaumul ba'as berikutnya adalah yaumul mahsyar. Hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang sangat luas untuk diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai amalan-amalan yang dikerjakan selama hidupnya. Selanjutnya, yaumul hisab, di mana ada hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia. Setelah yaumul hisab, kita akan masuk kepada yaumul mizan, yang artinya bahwa manusia akan ditimbang amalnya. Maksudnya adalah setiap manusia akan diperiksa dan dihitung amal perbuatannya untuk diketahui amalan yang baik dan amalan yang buruk. Selanjutnya, kita mengimani bahwa surga dan neraka telah diciptakan keduanya. Saat ini sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, yang artinya yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu ada pada Quran surat Ali Imran ayat 133. Bahwa
surga itu yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sementara ada yang kedua namanya neraka, yaitu untuk yang telah disediakan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Ini juga ada di Quran surat Ali Imran ayat 131. Surga seringkali dinamai dengan yang namanya al-jannah. Secara bahasa berarti kebun atau al-bustan, atau kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan. Surga adalah suatu tempat yang nikmat dan menyenangkan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Dicari loh calon penghuni surga, tentu ada syaratnya. Syarat yang pertama itu beriman, beramal soleh, pekerjaannya yang enteng-enteng aja, nggak harus berat. Contohnya sholat, beramal soleh, sedekah, belajar yang baik, puasa, dan lain-lain. Gaji tergantung keinginan. Jaminan tidak ada PHK seumur hidup. Kita di dunia tinggal pilih mau surga apa mau neraka. Kalau neraka, Masya Allah, neraka itu merupakan suatu tempat pembalasan paling berat bagi orang-orang yang ingkar, durhaka, dan suka berbuat maksiat kepada Allah dan melanggar aturannya. Seringkali disebut dengan an-nar. Neraka secara bahasa kobaran api yang panas dan bersifat membakar. Secara istilah bermakna suatu tempat yang telah disiapkan Allah bagi orang-orang yang mendurhakainya. Dalam firman yang lain, sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Ada pada Quran surat Al-Ahzab ayat 64. Setelah kita membahas iman kepada hari akhir, bicara tentang surga dan neraka, tadi ada kiamat sughra, kiamat kubra. Selanjutnya kita perhatikan fungsi iman kepada hari akhir. Apa sih fungsinya? Itu membuat seseorang meyakini bahwa masih ada kehidupan yang jauh lebih abadi daripada di dunia dan seisinya. Yang kedua, menjadikan manusia lebih bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan di dunia. Selain fungsi, punya nilai positif dari iman kepada hari akhir. Itu yang pertama, manusia akan cenderung berbuat sesuatu dengan penuh kehati-hatian. Yang kedua, membuat manusia untuk disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memiliki pandangan hidup atau optimis, penuh pengharapan bahwa Allah akan memberi balasan sesuai dengan janjinya. Dari materi yang tadi Bapak sampaikan, apakah ada yang mau menyimpulkan? Siapa yang berani menyimpulkan materi dari iman pada hari akhir ini? Setelah kalian bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari, semoga
menjadikan pelajaran, perhatian buat kita bahwa kita akan mengalami kematian. Untuk itu persiapkan, tidak perlu kita takut mati, tidak perlu takut dengan hari kiamat, tapi bagaimana kita menyiapkan untuk menuju kematian. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.